Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kami Presbiter GPIB Cahaya Nugra Surabaya mengucapkan selamat beribadah di hari Minggu Trinitas dan pembukaan bulan pelayanan dan kesaksian GPIB tahun 2020 yang dilayankan secara online atau daring. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, tema pada ibadah hari ini adalah berada di dalam Dia, berdasarkan Efesus pasal 1 ayat 3 sampai ayatnya yang ke-14. Kiranya Tuhan Yesus Kristus berkenan akan ibadah dan bakti diri kita di hari ini. Ungkapan situasi. Di tengah perkembangan zaman yang semakin pesat dari hari ke hari, dampaknya terasa bukan hanya di kota-kota besar, tetapi juga melewati lautan luas, aliran sungai, bahkan membentang sampai ke sawah ladang di seluruh penjuru tanah air Indonesia, di mana di dalamnya GPIB pun hadir dan berkarya. Mulai dari kota besar sampai ke pelosok dan pedalaman dusun, GPIB hadir untuk menjawab kebutuhan rohani jemaat dalam menghadapi berbagai tantangan zaman. Tridharma gereja menjadi bagian penting di dalamnya. Bersekutu, bersaksi, dan melayani menjadi kekuatan tersendiri untuk terus mengepakkan sayap, melayani dan bersaksi bersama tentang kasih setia Tuhan. Hari ini, pada Minggu Trinitas, GPIB memulai bulan Pelkes atau pelayanan dan kesaksian bagi sesama, tanpa dibatasi oleh perbedaan tempat, suku, bahasa, dan aneka budaya yang ada dalam kebersamaan di tengah persekutuan. Mari memiliki tekad yang sama, melayani dan bersaksi untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita.
kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Allah telah naik dengan diiringi sorak-sorai. Ya Tuhan itu dengan diiringi bunyi sangkakala. Bermasmurlah bagi Allah, bermasmurlah. Bermasmurlah bagi Raja kita, bermasmurlah. Sebab Allah adalah Raja seluruh bumi. Bermasmurlah dengan nyanyian pengajaran. Allah memerintah sebagai Raja atas bangsa-bangsa. Allah bersemayam di atas taktanya yang kudus. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Dan menyertaimu juga. Silakan duduk. Jemaat Tuhan, marilah kita mengaku akan dosa-dosa kita di hadapan Allah. Ya Tuhan, Engkau mengenal kami lebih dari siapapun. Engkau mengetahui apa yang menjadi keinginan kami. Engkau mengetahui setiap tindakan kami. Bahkan Engkau mengetahui setiap pikiran kami. Engkau mengetahui dan mengenal kami lebih dari siapapun. Engkau menganggap kami sebagai biji matamu yang berharga. Engkau begitu mengasihi kami, anak-anak-Mu. Namun ya Bapa, kami sadar karena kasih yang telah Engkau berikan kepada kami justru membuat kami menjadi lupa akan Engkau. Kami selalu menuntut agar Engkau mengabulkan setiap keinginan kami. Ketika keinginan itu tidak terkabul, kami memberontak kepadamu. Kami mencari cara kami sendiri agar kami dapat memenuhi apa yang kami inginkan. Bahkan kami tak segan menyakiti hati sesama kami. Kesadaran kami akan kehadiran-Mu menjadi semakin tumpul karena kami telah terbiasa dengan kasih yang Kau limpahkan. Di dalam kekosongan dan kesepian hidup kami justru jatuh dan berbuat jahat di hadapan-Mu. Kami melayani Engkau namun tidak sepenuh hati.
kami justru kehilangan sukacita untuk melayani dan menerima berkat-Mu. Oleh sebab itu ya Bapa, kiranya Engkau sudi mengampuni kesalahan kami, baik dalam pikiran, perkataan, maupun perbuatan yang kami lakukan. Kiranya Engkau mau menunjukkan kepada kami kasih pengampunan yang melepaskan kami dari belenggu dosa yang mengikat kami, sehingga kami bisa terbebas dari dosa dan beroleh kasih penyertaan-Mu. Bawa kami untuk lebih dekat kepadamu, ya Bapa. Amin. Jemaat Tuhan, kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan ia bertobat, maka disampaikan berita anugerah pengampunan melalui firman Tuhan dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 30 yang menyatakan, tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Berdasarkan firman Tuhan ini, selaku pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Jemaat Tuhan, mari berdiri. Kita akan bersama mendengarkan perintah hidup baru seperti yang tertulis dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 6 sampai dengan 8 yang mengatakan, inilah Dia yang telah datang dengan air dan darah, yaitu Yesus Kristus, bukan saja dengan air, tetapi dengan air dan dengan darah. Dan Roh-Nya yang memberi kesaksian, karena Roh adalah kebenaran. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam sorga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah satu. Dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi, Roh dan air dan darah, dan ketiganya adalah satu. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia.
selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia, dan jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jemaat Tuhan, kita akan masuk pada pelayanan firman Tuhan. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Allah sumber hidup dan berkat, pagi ini hari Minggu yang kudus ini, kami sangat bersyukur Engkau melawat kami, menghantar kami dari tengah kesibukan dan kepelbagaian pikiran dan perasaan kami, untuk kembali berjumpa dengan Tuhan melalui firman yang kudus. Tuhan, kuduskanlah akal budi pikiran kami, sehingga firman ini menjadi berkat dan pengharapan kami kepada Kristus sumber hidup. Kami datang kepada Bapa di sorga. Amin. Mari berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibaca dari Alkitab. Haleluya. Haleluya, 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 Firman Tuhan pada ibadah hari ini yang dibacakan dari Alkitab terambil dari Efesus 1 ayat 3 sampai dengan 14 yang menyatakan, kekayaan orang-orang yang terpilih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menemukan kita dari semula oleh Yesus Kristus,
untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus, sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, pada syukur dan segala kemuliaan, yang mempemuliakan Roh Kudus sampai kekal abadi. Bapak Ibu, selamat hari Minggu. Hari ini 7 Juni. Kita memasuki bulan yang baru. Masih ingat toh bulannya? Bulan yang ke-6, bulan Juni 2020. Masih pakai masker, masih social distancing, jaga jarak, masih apa? Stay at home. Dan kita ada pada PSBB yang ketiga, Surabaya Raya. Didoakan ya Bapak Ibu, tanggal 9 Juni selesai sudah. Kita dibaharui dengan aturan pemerintah. Gaya dalam segala, khususnya apa? Gaya kesehatan dong. Bapak Ibu, saya mau menyapa. Selamat hari Minggu untuk jemaat yang dimulai dari ujung Yerusalem. Ada yang masuk pada ibadah online, daring, Jemaat Cahaya Nugrah. Tidak apa-apa kok membaca Sabda Bina Umat, memakai tata ibadah hari Minggu. Semua dalam kekhususan, maksud saya kekudusan, hikmat dengan Tuhan. Halo Kanaan, Kabupaten Gresik, puji Tuhan sehat semua ya. Demikian juga dengan 3 yang ada di Surabaya, Yudea, Bethlehem, dan Samaria. Apapun kondisi kita, perjalanan situasi hati kita tetap ada di dalam Tuhan. Ibu Bapak, hari ini juga dimulai atau ibadah pembukaan pelayanan kesaksian GPIB. Pelkes GPIB dimulai pada bulan Juni dan ditutup tanggal 28 Juni. Ada berbagai hal yang kita mau mengatakan bahwa lebih baik memberi daripada menerima, kira-kira gitu ya Bapak Ibu ya. Sehingga program dari
Pelkes GPIB Cahaya Nugrah, kita akan mengkaryakan kebaikan Tuhan yang kita telah terima ini untuk mendukung, mensupport Akademi Kebinaan GPIB dan beberapa tempat yang akan kita berikan natura. Sekali lagi, GPIB itu melangsungkan bulan Pelkes itu untuk memberi. Dan itu sudah menjadi perjalanan dalam priorisasi dari jemaat kita juga, Cahaya Nugrah. Ibu bapak, saudaraku yang kekasih, ada satu hal yang mau saya sampaikan. Dari mimbar ke meja makan, betul nggak? Setiap apa yang kita lakukan di rumah itu pasti kembali kemana? Ke meja makan. Atau kembali kemana? Ke kulkas dan dapur, bolak-balik lalu bilang, kok nggak ada ini, nggak ada itu. Dari mimbar ke meja makan. Bapak Ibu yang melayani, maksud saya yang ibadah keluarga kah, ibadah hari Minggu, yang pasti selesai ibadah langsung kemana? Ke meja makan. Hampir pukul rata lah yang seperti itu ke meja makan. Ya, waktu awal-awal di bulan Maret April, meja makan memang kita cepailah. Tapi masuk ke sini, rasanya kita pikir ini kok kita dikondisikan makan terus ya. Jadi dibahasakan ini, kok semakin gode nih bahkan. Ternyata Bapak Ibu di dalam rumah itu memang banyak hal positif yang terjadi. Tapi juga berimbang dengan pengharapan kita untuk ada pada situasi yang dahulu memang kita aktivitasnya, tapi ada protokol kesehatan yang akan kita terima dalam proses untuk menjadi yang dahulu itu. Ibu bapak kekasih dalam Kristus, perjalanan surat yang dilayangkan oleh Paulus kepada jemaat Efesus ini mau mengatakan pada Minggu Trinitas ini, kesatuan Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus ini, bahwa karya Allah itu memang sudah ditetapkan, sudah dijanjikan. Dan dia mau mengangkat itu pada perikop ini bahwa saudara dan saya, ibu bapak, saudara dan saya itu ada pada perjanjian yang disebut orang pilihan. Bapak Ibu, semua orang, siapapun dia, ketika dia memilih atau membuat satu agenda, dia pasti punya pilihan-pilihan yang dia pikir ini yang harus saya bisa lakukan, ini yang akan saya lakukan. Dan pilihan itu memang Bapak Ibu dalam perjalanan waktu terkadang tanda kutip gagal. Sehingga ada pepatah, kalau pilihan itu jangan besar pasak daripada tiang lah gitu ya. Sesuai dengan kemampuan lah, sesuai dengan kemampuan. Kalau pilihan kita A, ya diharapkan kemampuan kita di A gitu. Kalau pilihan kita B, ternyata kemampuan kita di A, yaitu yang membuat orang-orang terkadang apa? Putus asa. Kalau tidak dengan iman, putus asa Bapak Ibu. Ibu Bapak, saudara kekasih dalam Kristus, jangan pernah frustasi dengan satu keadaan, karena kita sudah dipilih oleh Tuhan sebagai orang Kristen. Jangan pernah frustasi karena doa dan pengharapan kita, tanda kutip kita melihat tidak ada pencerahan daripada Tuhan. Karena kita harus berbangga dan meyakini bahwa kita adalah anak-anak yang dipilih oleh Tuhan. Dan dalam pilihan itulah Paulus mau menyatakan itu kepada jemaat Efesus, kau nggak boleh ragu atas pilihan itu gitu. Atas perjumpaan Allah yang sudah memilih dirimu itu. Ibu bapak, Efesus pasal 1 ayat 3 sampai dengan 14. Kekayaan orang-orang yang terpilih. Bagi kita orang Kristen, kalau sudah dipilih Allah, berarti kita aman-aman lah ya. Nggak akan susah-susah lah gitu ya. Seperti kita mau katakan, pokoknya setiap pagi berdoa.
Tapi kenyataan Bapak Ibu, perjalanan di 6 jam di luar itu memang tidak ada tantangan. Banyak tantangannya Bapak Ibu. Banyak tantangannya. Dan terkadang membutuhkan apa? Keputusan-keputusan yang di tempat. Alhasil kadang-kadang yang disebut orang pilihan Allah, ibu bapak dan saya sebagai orang Kristen gagal total. Tidak bisa melakukan itu Bapak Ibu. Jangan pernah berbangga disebut orang pilihan, tapi ketika dalam konteks perbuatan kita tidak mampu menjembatani maksud Allah dengan diri kita sebagai orang pilihan. Ibu bapak, saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, perhatikan untuk kita lihat, ketika surat ini dilayangkan, dikirim kepada jemaat Efesus, Allah memilih sejak dahulu kala. Hebat toh, bangga loh sebenarnya orang Kristen. Saya mau bilang, Bapak Ibu harus punya kebanggaan. Itu identitas kita sebagai orang percaya. Bangga dipilih. Orang tahu itu gereja, tapi apakah mengaku kepala gereja Yesus Kristus? Tidak tahu mereka. Karena itu kita patut berbangga dengan Allah memilih kita dan kepala gereja kita, kepala hidup kita ini adalah Kristus Tuhan. Dia mengatakan ketika Allah memilih sejak dahulu kala, berarti sejak dalam kandungan. Jadi tidak ada dipikir, saya ini cuma Kristen KTP loh ya, Kristen hari Minggu. Enggak lah, Bapak Ibu sudah dipilih kok. Dengan kekuatan Roh Kudus Tuhan kita mampu kok memahami, oh ini hari Minggu, hari Rabu, hari Senin, sampai 7 hari dalam 1 minggu. Kita tahu kok itu semua dalam perjalanan kita bahwa Allah menyertai kita. Jangan gagal total pikiran kita karena banyak masalah tentang kehadiran Allah yang memilih kita. Allah tidak pernah salah milih loh Bapak Ibu. Jadi saya mau sampaikan begini Bapak Ibu. Ketika sejak dahulu kala Allah memilih umatnya, memilih Bapak Ibu dan saya, maka dia mau sampaikan yang pertama, umatnya itu sesungguhnya tidak bercela. Bapak Ibu, saya mulai jangan pernah jadi polisi rohani untuk orang loh ya. Orang punya kesalahan kita korek-korek. Jadi polisi rohani juga. Padahal Allah memberikan tempat kita untuk juga mewartakan nasihat yang ada waktunya. Tapi sebenarnya nasihat itu sesungguhnya banyak di diri kita loh Bapak Ibu. Yang kedua Bapak Ibu, Yesus karena dalam diri Kristus umatnya ditebus oleh apa? Darah demi apa? Pengampunan dosa kita. Itu pada ayat yang ke-7. Yang ketiga, dengan perjalanan pelayanan Yesus, umatnya dibimbing oleh Roh Kudus menjalani kehidupan setiap hari. Ayat mana? Ayat 13. Yang keempat, karena Kristuslah umatnya akan menerima bagian penuh dalam kerajaan Allah. Itu orang pilihan. Tentu kita bertanya, kalau orang dipilih, orang pilihan itu berarti dia punya jabatan baik, kan gitu ya. Punya kantong di dompet, itu maksud saya uang di dompet itu banyak, tidak di PHK. Itu Bapak Ibu. Coba perjalanan kita di hal-hal yang ada pada pekerjaan kita. Orang yang dipilih kan berarti dia apa? Posisi nyaman, tentram. Dan kalaupun ada gejolak, dia sudah ada orang yang apa? Melindungi. Kan gitu. Saya baca-baca berapa hari tentang ini orang Kristen dipilih. Tapi ada juga yang mengalami situasi menurun hal ekonomi pada masa-masa pandemi ini. Sulit juga untuk mencernanya. Karena itu Bapak Ibu, pada Minggu Trinitas ini kita memahami bahwa karya Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus itu telah menyatu dan berkarya pada orang yang dipilih itu. Dengan apa? Dengan pertolongan Roh Kudus Tuhan, kita mampu menghadapi kesulitan apapun. Untuk itu, di dalam Dia. Itu tema kita pada Minggu tanggal 7 ini. Di dalam Dia. Apapun problem kita itu harus dalam Dia.
Kalaupun kita marah dengan keadaan, harus dalam Dia. Bapak Ibu, tadi saya ada cuplik dari mimbar ke meja makan. Ya memang gitu hari-hari ini. Dari mimbar ke meja makan. Dari kurus jadi godek. Yang godek olahraga, yang kurus juga olahraga. Dari kita yang sudah mulai pelan-pelan, aduh so malas ya, panas-panas nih. Sudah tidak ada juga, udah agak jarang orang berjemur ya. Karena apa? Ada catatan. Sudah jenuh Bu Pendeta? Iyalah. Siapa tidak jenuh dengan posisi yang kita didesak untuk ada pada kondisi yang kita tidak mau? Ibu bapak, saudaraku yang kekasih, yang lagi ada pada ibadah daring online, baik sebagai jemaat maupun Bapak Ibu terkoneksi dengan YouTube Jemaat Cahaya Nugrah. Ingat, Tuhan tidak pernah salah memilih Bapak Ibu, betul tidak pernah salah. Ketika Bapak Ibu memilih pasangan nikah, tidak pernah salah dia milih. Yang salah itu perbuatan kita yang terkadang membuat apa? Amarah, membuat apa? Membuat kekecewaan. Tapi Tuhan tidak pernah salah. Karena apa? Ibu bapak yang orang percaya sudah diberkatikan perkawinannya. Jemaat Tuhan kekasih dalam Yesus Kristus, pada pagi hari ini kita percaya bahwa pertolongan Tuhan kepada orang yang dipilih itu tetap berjalan terus. Dan GPIB juga sudah sebagai gereja yang dipilih Tuhan untuk perjalanan pada bulan pelayanan kesaksian. Kita percaya memberi itu menjadi tanggung jawab. Atau dalam bahasa sekarang, diakonia itu adalah gaya gereja sekarang. Memberi, bukan hanya meminta dan menerima. Dan kalau di hari Minggu ini pada pembukaan bulan Pelkes, Ibu Bapak dan saya merasakan kekuatan Allah untuk memasuki bulan yang baru ini hanya karena kita terus dalam Dia. Tidak ada yang kalau tidak dalam Dia Bapak Ibu, wes putus asa kabeh kita ini. Tidak ada kekuatan lagi. Rasanya maaf, so lelah dengan COVID ini Bapak Ibu. So lelah. Ada yang bilang, anak saya lah Bapak Ibu, kapan mama corona ini hilang ya mama? Loh ngapa? Nggak ketemu aku dengan Michelle, temannya gitu. Ternyata dia ingat satu proses perjalanan sekolahnya. Dan Bapak Ibu kan tahu sekarang semua Zoom. Kami semua pendeta di Zoom, semua apa aja materi di Zoom. Ternyata dari tingkat partisipasi sampai menurun sekarang. Sampai dipanggil-panggil, ikut dong Zoom-nya gitu Bapak Ibu. Mau mengatakan kepada kita bahwa terdesak dengan satu keadaan, tapi kita harus jalani mau kemana. Karena itu tetap dalam Dia, tetap kuat, pasti kita berhasil. Jangan pernah kita gagal total atau berkata, aduh ini ya apa ini, tidak bisa gitu. Dukung pemerintah punya aturan dan percaya kita dilindungi Tuhan. Karena apa? Kita dipilih Tuhan sebagai anak dan pengikutnya, dan kita di dalam Dia. Selamat memasuki minggu yang pertama di bulan Juni, dan kita ada pada ibadah pembukaan Pelkes, dan kita ada di Minggu Trinitas. Yesus Kepala Gereja menyertai Bapak Ibu semua. Selamat hari Minggu. Amin. Kita kidungkan pujian dari Kidung Jemaat 243 1-3. Sang Bapa Maha
Jemaat Tuhan, mari berdiri. Kita akan bersama kembali mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing kita berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, akan mati dan kuburkan, turun dalam disalibkan, mati dan kuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Terpujilah Allah Bapa di surga yang memberikan kami kehidupan. Kami imani Engkau telah memilih kami. Kami tahu dan menyadari Engkau tidak pernah memilih yang salah. Dengan segala keterbatasan kami, Engkau memilih kami menjadi anak umat-Mu. Dan pilihan itu dihadirkan kami di keluarga dengan sebutan sebagai orang tua, papa mama, anak, menantu, besan, dan semua yang ada. Terima kasih Tuhan. Kami mau dipakai Tuhan dalam mewartakan sebagai orang pilihan Allah. Diberkati Tuhan bangsa dan negara kami yang kami cintai ini. Pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden kami Joko Widodo, Ibu Kofifa sebagai gubernur, dan kami berdoa kami yang ada di Surabaya, Ibu Risma, berikan kesehatan, kekuatan dengan jajarannya. Tuhan, tolonglah dalam proses PSBB ini, turunkanlah, hilangkanlah pandemi wabah yang ada di kota kami ini. Begitu juga dengan di Gersik dan sekitarnya. Terima kasih Bapak. Kami menyerahkan Tuhan untuk jemaat Tuhan yang sakit dalam kondisi lemah. Tuhan, kami berdoa. Kami tidak bertemu satu dengan yang lain, tapi kuasa Tuhan menembus dari keterbatasan kami untuk bertemu, menjadi berkat lawan doa ini. Bersama dengan jemaat Tuhan yang berbaring lemah, sakit karena tua ataupun karena sakit. Engkau kuatkan keluarga yang menjaga, memeliharanya. Engkau bersama dengan jemaat Tuhan yang berulang tahun di hari ini. Hari-hari dalam minggu ini, baik kelahiran maupun perkawinan. Tuhan, bersamalah dengan semua. Makasih Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan, jemaat Tuhan yang menggumuli kondisi keuangan yang morat-marit karena pandemi ini. Kami harus menjaga kesehatan yang juga membutuhkan duit atau dana. Tuhan, cukupkanlah apapun makanan yang harus kami makan. Sehatkan kami semua dalam nama Yesus, Sang Empunya kehidupan dan berkat. Tuhan, jauhkanlah dari emosi kami dengan posisi kondisi di rumah kami. Berikan kami kekuatan untuk melewati apa yang dinamakan perjalanan pandemi ini. Untuk tingkat RT, RW kami, Tuhan berikan kesehatan, kekuatan. Kami sangat rindu untuk memakai gedung gereja ini, untuk beribadah Tuhan. Bukalah jalan Tuhan. Kami percaya tidak ada yang mampu mengalahkan pertolongan kuasa Tuhan untuk kami kembali beribadah, biarpun harus ada pada protokol kesehatan. Tapi kami ingin beribadah di rumah Tuhan ini, di gereja Tuhan. Karena itu Tuhan, karena kalau saat ini kami masih di rumah-rumah, Tuhan berkati kami, jauhkan dari kejenuhan dan jauhkan dari keputusasaan. Terima kasih Bapak. Kami tetap berdoa untuk para medis
yang berjuang untuk pasien-pasien yang terdampak positif COVID-19. Mereka juga bisa tertular. Tuhan, kuatkan mereka. Berikan mereka kekuatan, harapan. Baik petugas ambulan, penggali kubur, unsur ABRI, polisi, TNI, aparatur negara, sipil, swasta. Tuhan memakai mereka. Terima kasih Bapa di surga. Kami menyerahkan Tuhan hidup dan masa depan kami kepada Kristus, mempunyai hidup dan berkat yang menyelenggarakan perjalanan masa-masa ibadah online daring ini dan menyertai proses pembangunan gedung gereja kami ini. Diberkati Bapak maupun ibu-ibu ketua panitia maupun pihak dari mitra kerja kami. Terima kasih Bapak. Setiap tangan yang memberi pada proses bulan Pelkes ini, kami percaya Tuhan perhitungkan semua untuk menjadi berkat. Dan kami imani tidak pernah Tuhan memberi kami makan batu, tapi Tuhan memberikan kami berkat yang berlimpahan. Inilah kami yang datang dan bersyukur, menyerahkan 1 bulan yang akan berjalan ini kepada satu nama, Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yang memilih kami untuk bekerja, berkarya dalam pengharapan kami di perjuangan dalam masa pandemi COVID ini. Inilah kami Tuhan, kami menyerahkan doa ini kepada Kristus yang bertelinga mendengar, yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskan namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah daripada yang jahat. Dan semua akan berlalu, semua yang bagaikan sekam di tiup angin. Hilang satu-satu, hilang di telan sang waktu. Semakin dekat, tak ada bibir yang berkata, bagaikan menyapu rata. Yang ada hanya puing-puing kepintaran di bawah matahari, dan burung rasa pun takkan berdatangan untuk sampaikan selamat malam.
hari berganti dan semua akan berlalu, Semua yang telah bagaikan ditinggalkannya di tengah semesta dan isinya. Hilang satu-satu, hilang di telan sang waktu. Tak ada mata yang menatap, bencana semakin dekat. Tak ada bibir yang berkata, bagaikan menyapu rata. Yang ada hanya puing-puing kepintaran di bawah matahari, dan burung asal pun takkan berdatangan untuk sampaikan selamat malam. Tak ada mata yang menatap, bencana semakin dekat. Tak ada bibir yang berkata, bagaikan menyapu rata. Yang ada hanya puing-puing kepintaran di bawah matahari, dan burung asal pun takkan berdatangan untuk sampaikan selamat malam. Yang ada hanya puing-puing kepintaran di bawah matahari, dan burung asal pun takkan berdatangan untuk sampaikan selamat malam, untuk sampaikan selamat malam. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah memberikan persembahan syukur kepada Tuhan dengan hati yang tulus. Iman sejati berarti tidak menahan apapun, itu berarti menempatkan setiap harapan dan kesetiaan Allah pada janjinya. Ingatlah firman Tuhan dalam Mazmur 71 ayat 22 yang menyatakan, Aku pun mau menyanyikan syukur bagimu dengan gambus atas kesetiaanmu ya Allahku. Nyanyikan mazmur bagimu dengan kecapi yang kudus Israel. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Sambil memberikan persembahan syukur, kita memuji Tuhan dan memuliakan Tuhan dan bernyanyi. Bunyikanlah, tembus kecapi, mari memuji
Jemaat Tuhan, marilah berdiri dan menyerahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan dalam doa syukur bersama-sama. Ya Kristus Tuhan kami bersyukur dan memuji nama-Mu karena Engkau selalu setia dan mengasihi kami. Terimalah tanda kasih kami melalui persembahan ini ya Tuhan, serta urapi presbiter agar mengelola dan menggunakannya sesuai kehendak-Mu dan untuk pekerjaan memuliakan nama-Mu. Amin. Silakan duduk. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Ajaib benar anugerah pembaru hidupku. Ku hilang pun tak bercelah, olehnya ku sembuh. Was blind, but now I see. Warta Jemaat Ibadah Minggu Trinitas 7 Juni 2020. Majelis Jemaat GPIB Cahaya Anugerah Surabaya mengucapkan selamat hari Minggu kepada seluruh jemaat dan tamu jemaat yang mengikuti ibadah ini secara online. Yang kedua, Majelis Jemaat GPIB Cahaya Anugerah Surabaya mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman yang melayani dalam ibadah Minggu Trinitas dan pembukaan bulan Pelkes GPIB, Pendeta Nyonya Christine Handoyo Bangun, majelis yang bertugas, organis, kantoria, dan multimedia. Tuhan memberkati pelayanan kita bersama. Majelis Jemaat GPIB Cahaya Anugerah Surabaya mengucapkan terima kasih kepada jemaat atas setiap bentuk persembahan yang telah diberikan kepada gereja. Majelis Jemaat GPIB Cahaya Anugerah Surabaya mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang menikmati pertambahan usia dan pasangan suami istri yang diberikan pertambahan usia perkawinan. Kiranya kasih setia Tuhan selalu menyertai Bapak, Ibu, saudara sekalian. Dalam rangka bulan Pelkes GPIB setiap bulan Juni, gereja akan melaksanakan kegiatan sebagai berikut. Dalam rangka bulan Pelkes GPIB Juni 2020, GPIB Cahaya Anugerah Surabaya
akan memberikan bantuan natural berupa beras dan minyak goreng kepada Akademi Kebidanan Surabaya. Mohon dukungan dan partisipasi jemaat. Yang kedua, rangkaian ibadah bulan Pelkes. Ibadah pembukaan bulan Pelkes dilaksanakan pada hari ini, Juni tanggal 7 2020. Ibadah Pelkes keluarga dilaksanakan pada tanggal 8 sampai dengan tanggal 13 Juni 2020 dan ibadah penutupan bulan Pelkes dilaksanakan pada tanggal 28 Juni 2020. Demikian penyampaian kami, kiranya kasih setia Tuhan selalu menyertai kehidupan kita. Jemaat Tuhan, mari berdiri. Kita akan akhiri ibadah ini untuk tetap melanjutkan dalam hidup, perenungan, doa, dan perbuatan kasih. Pergilah dan saksikanlah kebaikan Tuhan dimanapun saudara-saudara berada. Arahkanlah hati dan pikiran kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.